Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil Lukas kali ini adalah salah satu yang sangat familiar bagi kita. Isi Injil Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda adalah kisah penampakan malaikat Tuhan kepada Maria dan wahyu kepadanya bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Saudara-saudari, setiap kali kita mendengar atau membaca Injil hari ini, kita bertanya-tanya bagaimana reaksi Maria terhadap penampakan malaikat Tuhan, dan terlebih lagi bagaimana reaksinya terhadap pernyataan malaikat Tuhan bahwa dirinya akan memiliki seorang anak. Lukas mengatakan bahwa Maria sangat gelisah mendengar kabar malaikat itu. Apa artinya semua ini? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang akan ia katakan kepada Yusuf? Ini terlalu fantastis baginya untuk percaya. Apakah dia akan percaya padanya atau menolaknya? Saudara-saudari, tempatkanlah diri Anda pada posisi Maria. Bagaimana reaksi Anda? Namun entah bagaimana Maria bisa mempercayai Tuhan dan Maria mengiyakan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Pastilah hubungan pribadi Maria dengan Tuhanlah yang memampukan Maria untuk percaya dan mengatakan ya atas panggilan Tuhan kepadanya. Maria pasti mempercayai Tuhan dalam segala hal, bahkan dalam situasi yang menakutkan itu. Bagaimana Maria menjelaskan situasinya kepada Yusuf? Apakah Yusuf akan marah dan terhina? Apakah Yusuf akan menolaknya? Namun Maria harus menceritakan kisah ini kepadanya. Kalau tidak, dia akan menarik kesimpulannya sendiri dan secara alami percaya bahwa dia telah bersama pria lain. Saudara-saudari, bayangkanlah badai emosi yang pasti dialami Maria muda ini. Kadang-kadang Yesus dan kehidupan memberi kita situasi yang sulit atau menyakitkan yang menimbulkan badai emosi dalam diri kita. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita marah, takut, atau cemas? Atau apakah kita hanya menjauhkan diri kita dari Tuhan? Jika demikian, apakah kita bekerja dan berdoa untuk mempercayai Tuhan dan juga untuk melewati rasa takut dan amarah kita? Akhirnya apakah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan bahwa Tuhan akan membimbing dan memberkati kita? Saudara-saudari, kita perlu menjaga diri kita tetap berpijak pada Tuhan yang kita kenal dan percayai. Jika kita melakukan ini, maka kita benar-benar dapat percaya
bahwa kita memiliki anugerah, kekuatan, dan kepercayaan yang kita butuhkan. Ini akan memberi kita kedamaian. Tuhan akan memberi kita kedamaian. Hari ini, marilah kita memohon kepada Ibu Maria untuk mendoakan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.